Jadi jangan sampai seseorang mengaku dirinya salafi nggak ngerti akidah, nggak ngerti tauhid, nggak ngerti manhajuz salafiyah, cuma ngerti jadi suami yang baik, cuma ngaku paham cuma istri jadi istri yang baik, cuma paham pakai jilbab. Kalau pakai jilbab Syiah itu jilbabnya lebih hitam daripada jilbabnya ummahat. Kalau bilang tutup aurat rapat-rapat, mata mereka nggak kelihatan. Apakah bermanfaat? Mayamfa. Nggak bermanfaat karena nggak ada akidahnya, nggak ada tauhid. Tufail bin Amr ad-Dawsi sebagaimana kisah yang sering kita sampaikan. Hanya beberapa saat beliau belajar bersama Rasul, dia pulang ke kampung halamannya, diajak ibunya, diajak bapaknya masuk Islam, diajak istrinya masuk Islam. Setelah istrinya masuk Islam disuruh mandi di Dzsyarra. Dzsyarra ini tempat keramat yang pantang mereka sudah menjadi leluhur mereka untuk mandi di situ. Dia berkata, ya suamiku, engkau tidak takut ini batu akan memberikan mudarat untuk saya? Pergi engkau mandi ke situ. Dia cuma sekedar batu yang tuli, yang buta, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau. Aku sebagai penjamin engkau selamat di situ. Kenapa beliau bisa mengucapkan ucapan seperti ini sementara beliau hanya belajar beberapa hari bersama Rasul atau beberapa minggu? Karena yang diajarkan oleh Nabi tauhid, yang diajarkan Nabi oleh akidah. Makanya para ulama kita fokus dengan hal yang seperti ini. Karena ini PR yang paling banyak yang merusak masyarakat. Ini PR yang paling besar. Disinilah kita harus membedakan dakwah Ahlussunnah dengan bukan dakwah Ahlussunnah. Dakwah Ahlussunnah itu memperbaiki. Itu inti dakwahnya Ahlussunnah, memperbaiki umat. Dan apa masalah yang paling besar dihadapi oleh umat hari ini? Masalah akidah. Maka disitulah mereka fokus. Masalah akidah, masalah tauhid, masalah penyimpangan, masalah kesesatan yang ahlul batil, penyuruh-penyuruh kesesatan, siang dan malam mereka menyeru manusia kepada jalan kesesatan. Lah Ahlussunnah yang diberikan taufik oleh Allah, sibuk kajiannya masalah keluarga terus menerus. Gimana? Sibuk kajiannya membahas bagaimana menjadi pribadi yang baik. Itu baik, itu benar. Itu sesuatu yang kita harus syukuri. Tapi jangan ini menjadi dendenan setiap saat pengajiannya.